waktu itu kita ambil franchise. Kenapa? Ya benar kata Bu Gideon tadi, yang memang semua workflow-nya sudah diatur, brandingnya, menu engineering-nya itu semua sudah diatur dari atas. Orang ngopi ingin apa? Aktivitas yang sekarang sering dilakukan orang apa? Seperti foto, tempat meeting, tempat kerja. Jadi ya kita coba hadirkan coffee shop yang punya spot foto yang lumayan banyak dan bagus. Hello everyone, bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya ya kita semua senantiasa sehat dan tetap semangat. Perkenalkan, saya Miss Gita. Kesempatan kali ini Sekolah Kristen Gloria akan mengajak kita semua belajar tentang bisnis coffee shop. Siapa sih yang gak kenal minuman yang lagi ngetren ini ya? Siapa yang suka americano, kopi susu, atau mungkin ada di sini yang suka menikmati nuansa coffee shop tapi memesan menu-menu non coffee yang gak kalah menarik. Nah, kita akan mengulas bagaimana bisnis coffee shop, franchise dan non-franchise. Kita akan bincang-bincang bersama dua alumnus terbaik Sekolah Kristen Gloria, yaitu Gideon Yosiat Buntoro. Beliau adalah alumnus SMA Kristen Gloria 1 dan merupakan owner dari Ada Apa Dengan Kopi. Kemudian kita juga akan bincang-bincang bareng Andrew Suteja, alumnus SMA Kristen Gloria 2. Nah, kalau Andrew ini owner dari Likopi Siwalan-Kerto, Surabaya, ya. Oke, langsung aja kita kenalan dulu dengan Gideon dan Andrew. Halo Gideon dan Andrew. Halo. Gimana kabarnya? Sehat-sehat semua kan ya? Baik, sehat. Baik, nah ini sebelumnya kita mau tanya-tanya dulu nih ya sama Gideon sama Andrew nih. Kalau Gideon sama Andrew nih lulus di SMA Kristen Gloria nih tahun berapa? Mungkin bisa dijawab dari Gideon dulu. Saya lulusan yang di SMA Gloria 1 itu periode 2007. Oh, tahun 2007, Ya. cukup lama ya. Cukup lama. Oke, kalau Andrew? Kalau aku sendiri tergolong masih baru kelihatannya ya. Aku lulusnya tahun 2016. Oh, 2016. Bisa dibilang dua generasi yang berbeda ya di sini, Ya. tapi juga sama-sama menciptakan bisnis coffee shop. Wow. Nah, untuk Gideon sama Andrew nih, saat ini kegiatan atau kesibukannya itu apa kalau untuk saat ini? Mungkin selain coffee shop ini ada lain lagi mungkin? Silakan kok. Ya, mungkin ada beberapa bidang yang saya geluti, ya nggak cuma kopi, ada yang di bidang kontraktor juga ada, di bidang bisnis lainnya juga ada, seperti refleksologi, sama masih ada beberapa di bidang juga sejenis community. Jadi untuk saya juga sebagai practical kuantitatif trading gitu. Oh. Ya, Oke. ya jadi ya ada beberapa lah. Nah, mungkin ya yang sebetulnya yang dibahas sekarang kan yang kopi, jadi ya Betul. sekarang ya ordernya kopi. Oke. Kalau Andrew? Banyak kelihatannya. Ya kalau aku sendiri sih barusan mau lulus dari kuliah juga, jadi aku lagi menggeluti kopiku ini, dan ada lagi satu aku sedang buat beauty brand. Oh, ada beauty brand juga yang lagi digarap. Oke. Nah, kalau dari Gideon dan Andrew nih, setelah lulus SMA, ini perjalanan karirnya atau mungkin melanjutkan studi di mana nih dari Gideon? Kalau saya kebetulan habis setelah lulus SMA lanjutnya ke Universitas Petra Oh, di bagian jurusan arsitektur. arsitek. Ya, lanjutnya ke sana. Terus setelah lulus itu apakah langsung berwirausaha atau sempat bekerja Oh enggak, juga? saya kebetulan ngambil lanjutan studi ke China. Oh, 1 tahun. 1 tahun. Iya. Oh, ambil apa itu? Ambil pembelajaran bahasa aja. Oh, oke. Nah, habis itu setelah 1 tahun sudah for good ya kembali ke sini. Terus dari sini Barusan mulai cari-cari usaha apa. Ya sebelumnya juga belum tahu mau usaha apa. Tapi ya sejalannya waktu dari sana ya dapat ilmu ya bisa dimanfaatkan, ya bisa dipakai. itu langsung berwirausaha juga. Langsung. Jadi saya
nggak pernah ikut orang juga. Oh, Jadi belum pernah ikut orang. berarti memang udah pingin untuk entrepreneur. Iya, dari awal memang inginnya usaha sendiri langsung. Wah, keren. Nah, kalau dari Andrew nih, Jadi aku kan kuliahnya di Ciputra ya, Universitas Ciputra. Dan di situ memang dari tahun awal aku juga udah berwirausaha dan cukup bergonta-ganti sih sebenarnya. Jadi pertama kali aku sempat jualan baju, terus habis itu di tahun kedua semester 2 akhir atau 3 beralih ke furniture waktu itu. Ke furniture tapi nggak lama, cuman masuk bentar setahun, habis itu ganti lagi. Gantinya di trading ekspor waktu itu. Sempet aku jalanin setahun setengahan, habis itu aku stop ke kopi. nah pengalaman apa yang kalian ingat atau paling mengesankan saat SMA? Mungkin dari Andrew dulu nih. Masih fresh ingetannya soalnya. Kalau aku sih yang paling inget biasanya kalau di Gloria itu ada GOG kalau nggak salah ya. Oke. Gloria Olympic apa gitu, pokoknya kayak sports day gitu loh. Itu seru banget sih. Terus other than that yang paling aku inget ini sih, waktu di zamanku koneksinya Gloria kan sudah cukup luas ya. Jadi waktu itu banyak tawaran-tawaran event dari luar, dari UKP, dari UC, dari mana banyak. Dan waktu itu aku sering banget ikut business competition juga, dan itu cukup seru walaupun nyaris menang tapi nggak pernah menang, tapi pengalamannya di situ aku benar-benar bersyukur soalnya kan itu dari koneksinya Gloria juga aku bisa ikut kayak gitu sih. Oke. Kalau dari Gideon, Kalau mungkin di zaman saya sih masih nggak terlalu banyak event ya, atau saya mungkin yang kurang banyak ikut event juga ya. Ya mungkin kalau yang di SMA itu dulu pernah ada bisnis competition gitu juga ada. Jadi ada gurunya yang juga sekaligus mentor, dia juga berwirausaha, memberikan kayak kesempatan untuk kita bisa buka usaha, cuma bisnis konsep saja. Sejenis begitu sih. Cuma ya yang paling berkesan sih kalau saya sih dari pertemanan sih. Kalau untuk di sekolah lain mungkin per kelas banyak ya. Kalau di Gloria ini kan satu kelas cuma 23, 24 kalau nggak salah dulu. Jadi lebih ke teman-teman lebih akrab aja sih. iya. Ya lebih enak lah, untuk masa sekolahnya lebih bahagia. Wih. Kayak gitu sih. Betul. Bahkan sampai sekarang pun kita masih connect sama teman-teman saya yang alumni gitu ya, masih berhubungan. Masih deket. Iya, masih dekat. Jadi hubungannya itu lebih baik daripada kalau misalnya banyak-banyak kan cuma sekedar lalu lalang gitu kan, nggak bisa private gitu. Kalau gini ya lebih enak sih kalau saya. Kekeluargaannya tuh dapet Iya ya. benar, kekeluargaannya. Kalau Andrew apakah juga merasakan yang sama nih? Kalau aku sih iya sih, benar sih, soalnya memang kan nggak terlalu banyak ya, jadi satu kelas tuh kenal semua. Pasti kenal dan lebih deket gini ya relasinya. Iya. Benar. Nah, sekarang kita mau langsung masuk ke coffee shop, seputar coffee shop nih. Mulai kapan sih merambah bisnis kopi? Gideon dan Andrew, siapa dulu nih mau jawab nih? Oke, Gideon dulu. Kalau saya baru mulai tahun lalu ya. Tahun lalu rencananya buka tahun ini awal. Tapi karena tiba-tiba ada pandemi, nggak jadi buka dulu. Karena kan pandemi kan sekitar startnya PSBB itu bulan Maret ya. Nah, itu saya mau opening cuma belum bisa. Tapi untuk kopinya sendiri saya dari tahun lalu sudah prepare untuk buka. Berarti maksudnya yang grand openingnya itu belum? Belum. Ya. Masih soft opening. Waktu PSBB nggak bisa buka, akhirnya kan semua jual botol literan. Ya kita ikuti aja trennya ke sana. Sudah opening tapi belum yang dine in. Ya karena kan nggak bisa buka. Sudah siap gitu. Iya sudah siap, tapi belum bisa buka ya. Yang bisa dijalankan dulu apa ya itu dijalankan. Apa yang buat kalian tertarik untuk menekuni bisnis kopi? Silakan gua. Kalau menekuni ya yang pasti income-nya ya sama profitnya itu paling penting sih. Soalnya kalau semua bisnis nggak ada profit juga nggak akan ditekuni ya. Tapi ya selain profit ya harus konsisten lah ya. Jadi semua yang dilakukan itu harus benar-benar yang paling baik lah. Kayak gitu. Ya.
konsistensi ini juga yang jadi utama juga ya dalam menekuni sebuah bisnis. Paling utama sih kalau menurut saya, karena kalau orang itu buka bisa, maintain-nya yang susah, sama develop-nya yang susah. Kalau buka kan awal oke, ya pasti orang berbondong-bondong untuk nyoba, tapi setelahnya itu kalau maintain-nya kurang, perhatiannya kurang ke sana, itu biasanya lebih akan down nantinya. Jadi itu paling penting sih. Tapi tentunya nggak luput dari pentingnya partner kalau saya. Kalau satu orang kerja dengan 3-4 orang kerja, itu pasti beda. Meskipun ada pembagian, tapi ada kekurangan yang bisa ditutupi sama kelebihannya partner lain. Tentunya cari partner juga harus yang bisa saling mengisi ya. Itu paling penting sih. Karena kalau di era sekarang untuk mengerjakan sendiri cukup lumayan berat. Kecuali kerjanya cuma satu. Kayak gitu. Itu paling penting. Kalau teman-teman mau buka bisnis, mungkin kalau memang bisa sendiri, ya sendiri. Waktunya masih banyak, energinya masih banyak, boleh. Tapi kalau sudah ingin go lebih besar, itu biasanya berpartner. Kalau dari Andrew nih? Jadi pertanyaannya apa, sorry? Oh iya, apa yang buat tertarik bisnis kopi? Tadi kan waktu lihat ini ya, waktu lihat master plan-nya tadi ya? Ya, yang membuat tertarik sih, ya itu sih. Kalau aku udah bisa kayak setelah di research juga ya. Intinya kopi ini juga sudah bukan sekedar hanya minuman yang sesaat, tapi kan memang sudah menjadi lifestyle. Karena apa kan? Karena memang dari behavior marketnya sebenarnya peminum kopi kan juga sudah banyak banget dari awal-awal tahun bahkan kan. Cuman ini sekarang anggapannya sedang ditrenkan. Jadi kalau itu sih memang karena itu aku tertarik. Jadi aku bisa melihat nih, wah ini berarti future-nya dapat gitu, future-nya dapat. Terus bener juga kata aku Gideon sih ya, profit sih ya, nggak bisa ngomong, soalnya namanya bisnis tetap harus juga bisa berprofit gitu loh. Intinya sih kayak gitu ya. Iya sih gitu. Nah ini kan ada perbedaan ya, kalau dari Andrew ini kan bisnis kopi yang lagi dijalankan kan bisnis kopi franchise ya, yang mana dari beli brandnya gitu kan ya. Nah kalau dari Gideon ini kan ada buat brand baru lagi. Iya. Ya, nah ini kan sebuah perbedaan ya, jadi kayak merintis dari awal ini berbeda. Nah boleh diceritain nggak model bisnis kopi yang saat ini Gideon sama Andrew tekuni? Mungkin dari Gideon dulu nih. Sebenarnya kalau untuk Li Kopi franchise atau awalnya buat sendiri? Oh enggak, Li Kopi franchise, aku ambil franchise-nya. Oh berarti ambil franchise-nya ya? Ambil franchise. Iya. Sebenarnya dua-duanya baik, cuma ya harus bisa milih-milih ya. Jadi kalau saya kebetulan memang dari dulu belum pernah ambil franchise. Jadi kebetulan bisa dikerjakan sendiri, ditemukan sendiri, dikonsepkan sendiri. Jadi ya lebih suka membangun brand dari awal. Atau mungkin ada pendapat lain dari Andrew. Ya, kalau dari aku sih, aku jelasin singkat dulu ya kan. Jadi konsep coffee brandnya Le Kopi ini apa sih? Le Kopi sendiri ini konsepnya juga sebenarnya coffee to go. Jadi kita bukanya di area kosnya UKP. Di area kosnya UKP. Kalau Koko tahu ini kok apa? Padang Pasir. Ya, nah kita buka di situ. Memang apa sih targetnya kita? Coffee to go, orang-orang mahasiswa-mahasiswi yang sedang menuju kelas atau mahasiswa-mahasiswi yang sedang lagi break time kayak gitu-gitu, dan mereka bisa kerja di situ. Jadi memang konsepnya benar-benar yang mobilitasnya tinggi, orang-orang yang mobilitasnya tinggi. Nggak menutup kemungkinan juga dosen bisa beli gitu, karena kan memang area marketnya kita untuk kesannya produktif gitu, produktif area yang mobilitasnya tinggi. Jadi kita berani buka di situ. Memang tempatnya nggak besar sih, kayak cuman kafe kecil gitu, cuman ya itu kembali lagi ke konsep awalnya, yaitu cafe to go. Terus untuk menanggapi yang Gideon tadi bilang, memang benar sih, dua-duanya ini punya sisi positif lah. Nggak bisa dibilang mana yang lebih enak, nggak ada gitu. Dua-duanya memiliki sisinya sendiri kayak gitu. Kalau misalnya dari backgroundku sama partnerku, waktu itu kita ambil franchise. Kenapa? Ya benar kata Bu Gideon tadi, yang
memang semua workflow-nya sudah diatur. Semua workflow-nya, semua brandingnya, menu engineering-nya itu semua sudah diatur dari atas gitu kan. Jadi kita sendiri setiap dari kita, partnerku dan aku juga itu memang awalnya kita juga sudah ada bisnis sendiri-sendiri. Jadi waktu itu kita ngerasa kalau buat brand sendiri masih belum siap. Nah ini mungkin buat teman-teman yang mau franchise ini waktu gimana sih kayak gitu. Kalau aku bilang sih ya kayak gitu, waktu kalian sudah punya bis yang lain atau misalnya kalian mau latihan, itu kalian bisa mengambil konsep franchise ini, kayak gitu sih. Oke. Kalau dari Ada Apa Dengan Kopi ini, Gideon, ini kan sekarang lagi rame nih ya, kalau kita kesana ini lagi rame nih. Iya. Lagi banyak buat foto-foto orang-orang juga ini. Ini gimana konsepnya Ada Apa Dengan Kopi ini sebenarnya? Kalau kita memang coffee to go juga, tapi juga bisa nikmati dine-in-nya juga. Jadi untuk kopi yang sekarang banyak beredar itu kan lebih ke fungsional kopinya, karena sudah melihat fungsionalnya terlalu banyak di pasaran. Jadi ya harus ada ditambahkan edit value. Jadi orang ngopi ingin apa? Aktivitas yang sekarang sering dilakukan orang apa? Seperti foto, Instagram itu untuk kafe, tempat meeting, tempat kerja. Jadi ya kita coba hadirkan cafe shop yang punya spot foto yang lumayan banyak dan bagus, secara view juga bagus, untuk acara-acara juga bisa. Jadi untuk value-nya bisa lebih plus gitulah ya. Kalau untuk viralnya sih saya juga kurang tahu sih ya, memang mungkin orang berbondong-bondong mau nyoba ya, kayak gitu sih. Apa saja sebenarnya kelebihan dan kekurangan? Pertama kita tanyain dulu bisnis franchise dulu. Kelebihan dan kekurangannya apa saja nih? Ini sama kayak pertanyaannya, ini langsung aja ya biar nanti nggak keulang. Jadi ada pertanyaan masuk kemarin itu dari Instagram Sekolah Gloria sama dari alumni-alumni juga nih. Ini ada pertanyaan juga dari Matthew Clement. Nah, ini apa keuntungan dan keunggulan franchise? Nah, ini mungkin kita samakan aja nih ya pertanyaannya. Apa kelebihan dan kekurangan bisnis franchise? Bedanya dan kekurangannya. Oke, gini. Untuk kelebihannya yang tadi salah satunya udah aku mention sih. Untuk workflow-nya, terus product development-nya, menu engineering-nya itu semua kan sudah diatur oleh pusat ya. Jadi intinya kita nggak usah spend terlalu banyak waktu lagi untuk develop menu baru, karena itu juga nggak gampang ya kan, gue susah pasti. Nah terus apalagi sih kelebihannya itu kan yang rata-rata orang tahu kan sebatas itu. Ini kan kayak lebih automated kan, intinya gitu, lebih otomatis gitu. Tapi ada lagi loh, contohnya apa sih, let's say apa ya, secara branding dan marketing itu kan juga butuh budget ya. Apalagi kalau buat menu cafe sendiri, wah itu budgetnya udah nggak ngerti lagi untuk marketing dan branding gitu kan. Dan itu semua istilahnya sudah tercover gitu loh, sudah tercover sama budget dari pusat kayak gitu. Lalu apalagi sih, ini kalau misalnya bisnis kita sedang mengalami masalah atau trouble, itu masih ada pusat yang mensupport kayak gitu, masih ada istilahnya guidance-nya kayak gitu, harus gimana, dan mereka bisa cukup membantu dengan signifikan kayak gitu sih. Jadi istilahnya kalau kalian sudah memutuskan untuk masuk dalam dunia franchise cafe, nggak apa-apa, anggap itu sebagai tempat latihan kalian kayak gitu, tempat latihan training ground kalian. Karena apa? Karena semuanya sudah diatur kayak gitu. Jadi kalian nggak usah terlalu spend banyak waktu, budget. Biasanya sih budget sih, karena untuk membuat sebuah cafe baru, brand baru itu nggak gampang, beneran nggak gampang. Itu butuh budget, itu butuh konsistensi yang super tinggi. Jadi cocok buat latihan, intinya gitu. Kalau positifnya gitu. Nah kalau negatifnya sendiri, ini sebenarnya juga ada sih, yaitu contohnya pertama waktu let's say franchise ini kan susunan hierarkinya tinggi nih, maksudnya dari franchisee ke master ke pusat, belum lagi kalau yang sudah level-level tinggi kan lebih panjang lagi hierarkinya. Jadi let's say kita ada sebuah saran, kritik atau masukan, itu untuk nyampe ke atas lama, bahkan bisa-bisa nggak terdengar infonya kayak gitu loh.
Jadi kayak anggapannya ya wes terpaksa, bahasa Jawanya manut gitu, terpaksa ngikut. Walaupun kita tahu, oh ini nggak cocok untuk marketku, harusnya diginiin sedikit, ditweak sedikit, tapi susah. Yang kedua yaitu tentunya nggak fleksibel. Semisal ya kalau ada masa pandemi kayak gini, kita mau shifting konsep itu susah. Karena apa ya, lagi-lagi ini bukan brand kita numpang brand. Semisal kayak, oke, di masa kayak gini aku punya ide ini, sekreatif apapun kita. Lagi-lagi kembali ini bukan brand kita. Jadi kita hanya sebisa mungkin mengasih saran yang nggak tahu terdengar apa enggak. Itu negatifnya franchise biasanya. Jadi memang untuk fleksibilitinya kurang karena anggapannya ini brand bersama untuk franchise itu. Terus yang terakhir sih kalau dari aku, dari susunan hierarki yang tinggi itu sering banget terjadi miskom. Nggak bisa dipungkiri, sering banget terjadi miskom. Jadi anggapannya kalau ada salah satu divisi yang miskom dan akhirnya dia down, itu akan mempengaruhi seluruh workflow-nya. Walaupun itu hanya sekedar divisi franchisee, bukan master, bukan pusat, tapi itu akan mempengaruhi seluruh workflow kayak gitu sih kalau dari aku. Jadi memang lebih ke communication-nya itu yang cukup rancuh kayak gitu, dan flexibility-nya sih kayak gitu sih. Nah, kalau dari Gideon nih, kelebihan dan kekurangan bisnis non franchise sendiri? Kalau untuk kelebihannya dulu ya. Kalau untuk kelebihannya ya bertolak belakang dari yang tadi Andrew ngomongkan semua. Jadi seperti flexibility-nya itu lebih fleksibel. Jadi kita ruang geraknya lebih cepat sama lebih bisa berubah sesuai yang kita inginkan. Tapi berdasarkan persepsinya kita. Kalau pusat berdasarkan persepsinya pusat Sendiri. Habis itu untuk kalau workflow, mungkin workflow bisa dikatakan hampir sama ya. Nanti soalnya setiap tempat workflow-nya beda-beda. Sama penambahannya pun juga misalkan di coffee shop ingin menambah makanan. Kalau misalkan di franchise, kita nggak bisa seenaknya add, itu nggak bisa. Terus pusat mau apa, kita ikut. Selanjutnya, boleh diceritakan nggak kira-kira modal yang dibutuhkan untuk bisnis franchise dan non franchise ini kisarannya berapa? Ini juga ada pertanyaan juga nih, ini sama ada juga pertanyaan ya yang masuk. Ini dari teman alumni juga, dari Victor WP96. Modalnya berapa nih dan break BEP-nya ini berapa lama nih, break even point-nya? Siapa dulu yang mau jawab nih? Coba yang dari franchise dulu coba. Saya juga ingin biar tahu. nggak kaget modalnya. Iya. Kalau langsung dari sini kaget nih. Ya udah, ngomong buka-bukaan nggak apa-apa berarti ya. Untuk modal sendiri kita spend di awal itu 190, tapi itu juga sudah mengcover tempat semuanya. Terus kayak ini penting nih. Kadang banyak banget teman-teman yang kayak intinya buka usaha nggak ada uang simpenan. Nah, ini kacau. Nggak boleh. Jadi kalau misalnya kalian buka apapun sesimpel as franchise, itu kalian juga harus punya uang simpenan. Uang simpenan ini apa sih? Bertahan 3 hari tah? No. Uang simpenan ini juga bisa bertahan sampai 3 bulan, 6 bulan kayak gitu loh, sebisa kalian. Cuman yang pasti adalah harus kalian sisihkan. Kalau bisa ya kalian sisihkan setengah tahun, setahun, itu akan jauh lebih bagus kayak gitu loh. Karena apa? Ya let's say ada pandemi kayak gini, siapa yang tahu ya kan? Kayak gitu contohnya, contoh realistisnya. Terus ya itu sih sekitar 190-200an. Tapi kalian nggak usah takut, ada yang namanya partner ya kan, jadi kalian bisa cari partner kayak gitu. Terus untuk BEP-nya sendiri sih akan BEP di tahun kedua, intinya kayak gitu sih. Gitu aja. Silakan Go. Kalau untuk modal tergantung masing-masing temen ya, mau buka yang tipe mana. Kan ada yang tipe stand, ada tipe kios yang ruko, ada yang tipe skala lebih besar yang cafe ada outdoornya. Nah itu nanti semua tergantung ke harga sewanya lagi sama
interior di dalamnya. Kayak gitu sih kalau untuk saya sendiri ya kurang lebih di angka miliar sih. Jadi 1M lah. Kayak gitu. Tapi dengan skala yang besar. Ya. Mungkin kalau bukanya di kayak ruko gitu bisa lebih murah ya. Karena kan skalanya lebih kecil, tergantung luasan bangunan yang dikehendaki ya. Sama ini ya, lokasi strategis. Iya, benar. Nah, itu penting lokasi. Lokasi penting, itu nomor 1. Jadi belum tentu yang mahal tapi lokasinya bagus itu jauh lebih bagus daripada yang harganya pas-pasan atau murah tapi tempatnya nggak jelas. Jangan mengorbankan biaya tapi demi lokasi yang pas-pasan. Lokasi harus disurvei. Di situ sudah ada nggak yang... Jadi teman-teman kalau mau buka bisnis ya yang pertama harus analisa site sekitarnya ya. Sama survei. Di sana ada beberapa jenis bisnis yang sama ataupun tidak sama disurvei. Perilakunya gimana itu harus dilihat. Jadi kalau daerahnya sepi, misalnya nggak ada kampus, nggak ada aktivitas, cuma lalu lalang ya jangan. Jadi lokasi paling penting itu bisa didiskusikan bersama kalau ada partner. Kalau nggak ada ya coba disurvei sendiri ya, dilihat daerah situ bagus apa enggak. Jadi modal relevansi untuk BIP-nya tergantung musim ya. Jadi kalau misalkan di awal rame ya tetap 1 tahun lebih, 1 tahun di atas. Nggak ada yang bisa BIP 3 bulan gitu, nggak. 1 tahun plus itu sudah hukumnya. Kalau franchise jika bisnisnya pas ya atau bagus kayak yang lagi booming sekarang lah, itu bisa BIP 2 bulan. Soalnya dia dari sebelum opening itu sudah genjot terus tinggi sampai BIP kayak gitu. Ada yang bisa begitu itu based on luck sih. Apa saja tantangan yang Andrew dan Gideon hadapi dalam menjalankan bisnis kopi? Permasalahan untuk orang-orang yang buka franchise. Biasanya waktu kita mikir franchise, oke, automatic, ya gitu kan. Bisnis modelnya automatic, tapi sebenarnya enggak kayak gitu loh. Franchise sendiri ini pertama paradigmaku kayak gitu. Aku pengen buka franchise, automatic kok. Jadi aku paling cuman spend berapa jam, ngontrol dikit, selesai, pulang kerja yang lain. Tapi ternyata enggak kayak gitu. Jadi kalian harus siapin mental, karena itu pertama aku kena di situ. Aku pikirnya cuman ya segitu aja, tapi ternyata enggak. Intinya juga hampir sama kayak itu cafe kalian sendiri gitu. Kalian juga harus ngurusin namanya human resource ya kan. Terus tentang stockingnya dan lain-lainnya, permasalahan yang terjadi di situ. Tuh. Jadi kalian harus siapin waktu kalian juga, mental kalian juga untuk kalian franchise kayak gitu. Terus yaitu jangan sampai workflow, jangan sampai communication-nya dari atas sampai bawah hancur. Jadi jangan sampai kalian bermusuhan dengan master, apalagi bermusuhan dengan pusat. No kayak gitu. Oke. Kalau dari Gideon? Kalau tantangannya ya lebih ke maintain-nya ya. Maintain untuk konsisten sama developing-nya juga. Cukup itu sih kalau misalnya untuk tantangannya. Yang penting ya harus tetap percaya diri ya, yang pasti ya. Harus tetap positif, itu paling penting. Positif itu paling penting karena begitu ada kayak pengaruh-pengaruh dari luar, mikir yang tidak-tidak, itu biasanya mempengaruhi mentalnya kita juga. Ya memang pebisnis itu bisa up, bisa down. Ada kadangnya sepi, kadang rame. Nah, tapi kita evaluasi terus. Jadi tetap customer number one harus dipantau. Kepuasan customer harus dipantau, dimonitoring. Itu paling penting. Jadi jangan cuma produk kita tetap di QC. Tapi yang customer juga harus di QC juga. Kelalaiannya di mana, ketidakpuasannya di mana, itu paling penting. Karena customer yang mau memberikan kritik itu customer yang baik. Itu paling penting, kritik customer itu paling penting. Jadi kurang apa? Kok di sini begini? Harusnya ada begini, kadang ada yang kasih saran juga. Jadi itu paling penting sih, tantangannya ya harus bisa terus memantau. Waktu juga penting, harus mau merhatikan terus, nggak boleh dilepas. Biasanya kalau orang kan buka bisnis 3 minggu, 1 bulan gitu sudah lepas total, tuh biasanya nggak bisa. Tetap harus ada imbang, harus dipantau, dikontrol, itu tetap. Boleh dibagikan nggak
tips untuk memulai usaha kopi. Nah, mungkin dari franchise dulu nih. Oke, tips-tips ya. Gini, tips-tips penting yang dari aku gini sih. Pertama, untuk kalian kalau misalnya mau open franchise, seperti yang tadi Ko Gideon sudah mention, kalian harus benar-benar tahu dulu atasnya ini gimana, maksudnya apa, pusatnya ini gimana, the owner of the brand ini gimana sih, orangnya gimana, orangnya siapa, konsep brandnya ini gimana. Bahkan kalau bisa kalian minta proyeksi marketingnya. Waktu itu aku juga minta ke dia, ke masternya, boleh nggak aku minta proyeksi marketing setahun. Karena apa? Ya itu yang penting. Anggap aja kalau misalnya kita buka franchise, udah keluar duit nggak ya, apalagi kita masih latihan-latihan, duitnya juga udah cukup gede kayak gitu. Terus ternyata kita nggak tahu itu brand mau marketingnya gimana, scheduling marketingnya bulan depan apa, ada event apa, nggak ada yang tahu. Kalau kita tanya ke owner of the brandnya, mereka juga jawab yang ngikut aja, ngalir aja. Wah, itu sudah sangat bahaya kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar tahu, benar-benar seluk-beluk konsep seluruhnya. Walaupun itu hanya sekedar franchise. Terus yang kedua, nah ini kalau mau buka bisnis kopi ya, gini, aku punya tips. Jadi pertama, kalian harus benar-benar tahu segmenting marketnya. Marketnya ini siapa sih? Niche marketnya ini siapa? Behaviornya gimana? Demografiknya gimana? Financialnya gimana? Kalau misalnya aku udah ngambil misalnya secara spesifik, oh iya aku mau mahasiswa anak-anak UKP umur sekian yang dia akan menikmati kopiku pada hari-hari sekian untuk alasan sekian. Jadi kayak harus benar-benar jelas kayak gitu. Jadi memang walaupun franchise itu kalian juga harus betul-betul menilai. Karena apa? Itu juga tergantung dari tempatnya juga kan. Setiap tempat tadi sudah dimention punya behaviornya berbeda-beda kayak gitu. Terus yang kedua ini sih untuk masalah hubungan kita dengan master atau owner of the brand itu harus benar-benar dijaga. Dan lagi kita benar-benar harus punya mental seorang pembisnis ya, walaupun kita cuma numpang brand ya, kita beli brand, tapi kita harus benar-benar punya mental pembisnis. Maksudnya apa sih mental pembisnis? Gini, let's say sekarang aku buka franchise tapi sedang ada masalah. Aku sudah kasih saran tapi pusat belum terdengar kayak gitu kan. Aku harus gimana? Ya aku harus kerja sendiri. Maksudnya apa? Aku harus bisa independen. Jadi aku harus punya step-step. Oh, aku harus ngelakuin ini kayak gitu. Yang menurut kalian juga benar kayak gitu loh. Bahkan maksudnya kalau bisa aktivo. Kalau misalnya aku sendiri ini, aku menurut pengalaman pribadiku ya. Jadi kalau aku menilai aku sebagai franchisee daripada franchisee yang lain, itu franchisee yang punyaku itu paling aktif. Karena apa? Karena aku dan partner-partnerku memang kayak mentalnya sudah cukup terbangun ya, istilahnya gitu. Jadi bahkan kita ngasih saran langsung kayak apa ya, langsung minta ketemuan dan kita kasih saran di situ, kita list. Kok ini menurutku kayak gini. Soalnya apa sih? Nggak bisa dipungkiri juga. Sekarang kan marketing kan semakin setiap hari industrinya marketing semakin baru, marketing 4.0, etc. kayak gitu. Jadi mungkin mereka belum mendengar hal itu. Kalau misalnya franchise-nya bukan franchise yang besar banget lah ya, franchise yang baru-baru, mungkin mereka belum mendengar hal itu. Jadi waktu itu aku kayak secara proaktif aku bilang, sekarang ada loh jenis marketing namanya inbound marketing, bukan lagi outbound marketing, harus gini, sarannya gini. Proaktif kayak gitu. Jadi punyailah mental kayak gitu, jangan yang kayak wah ya wes lah pusatnya kayak gini, ya wes aku salah pilih franchise, mau gagal tahun keberapa kayak gitu loh. Jadi benar-benar harus aktif kayak gitu loh, harus benar-benar proaktif. Terus ya itu sih, secara market sudah tahu. Kalau di luar franchise nggak apa-apa, aku ada satu tips lagi. Jadi intinya kalau misalnya kalian juga mau membangun sebuah brand baru, entah franchise atau enggak, selain kalian juga harus menganalisa. Kalau kalian tahu juga ada namanya BMC etc. ya kan, itu kan yang paling simple, analisa yang paling dasar.
itu kalian juga harus analisa gimana sih added value-nya ini apa sih, brand ini apa, dengan market segment yang kayak gini, channel yang kayak gini, value yang kayak gini, apakah sudah cukup. Terus yang kedua, kalian lakukan benchmarking test. Maksudnya apa sih? Kalian punya, apalagi franchise ya, banyak banget kan. Kalian harus lakukan benchmarking test teman-teman. Jadi apa sih? Misalnya kalian list, oke, aku mau list 10 benchmark, 10 kompetitor A, B, C, D, E, F, G. Kalian list secara service, secara menu engineering, secara marketing, secara branding, semua yang kalian tahu, kalian list indikatornya itu, kalian scoring. Kalau bisa kalian survei. Nanti ketahuan semua hasilnya. Oke, ternyata di A ini kuatnya di service. Oh, ternyata yang B ini kuatnya di menu. Berarti aku ini bisa main di mana sih? Oh, berarti aku harus kuatin di service sama di marketing karena yang lain marketingnya belum sejago itu. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi itu benar-benar tips yang super penting untuk kalian bisa mulai bisnis dan nggak asal mulai. Jadi, soalnya kan duit juga susah dicari ya. Jadi kalau hilang begitu saja juga sangat disayangkan. Gitu aja sih. Gideon sisanya. Kalau tips untuk teman-teman yang ingin buka bisnis ini cuma bisnis kopi atau? Mungkin dikhususkan aja kopi. Oh, dikhususkan kopi, oke. Mungkin yang non franchise nih. Ya, kalau yang misalkan teman-teman ingin buka sendiri tanpa mau franchise, itu ya boleh-boleh saja. Tapi ya itu kembali lagi, komitmennya dari diri sendiri itu harus kuat. Jadi jangan kuat di awal, nanti di tengah-tengah jadi kendor. Itu nggak boleh. Jadi komitmennya dijaga dulu di awal, kemudian dilihat dirinya dulu dilihat. Sanggup nggak untuk jenis yang non franchise ini kan dibutuhkan kayak perlu mau cari tahu, mau inovasi, mau develop. Jadi mau belajar lebih tepatnya. Atau nggak terlalu suka yang ribet. Nah, kalau misalnya cocok dengan dirinya bisa merasa mampu, itu bagus. Tapi kalau misalkan untuk yang nggak mau ribet bisa lari ke franchise tadi. Jadi semua sistem sudah lengkap, itu juga bisa dijadikan bahan pembelajaran lebih cepat. Tapi ya tadi kembali lagi ke katanya Andrew, carilah master yang sudah proven. Jadi harus dianalisa juga, jangan kepingin beli franchise ini langsung beli, jangan. Pelajari dulu ownernya siapa, masternya siapa, konsep bisnisnya gimana, proyeksi marketingnya juga gimana, itu harus dipelajari. Jadi nggak asal beli kucing dalam karung ibaratnya. Kan banyak kayak gitu kalau franchise, beli kucing dalam karung, salah beli, besok nggak jalan sudah franchise-nya kayak gitu. Kalau tipsnya yang sendiri khusus untuk non franchise ya harus cari tahu bisnisnya ini lagi diperlukan atau sesaat, atau memang ini sudah lifestyle, kedepannya perlu terus. Nah itu paling penting. Itu analisa demografi juga harus bisa, SWOT-nya dengan bisnis yang kita mau buat dengan bisnis lain, kopi lainnya harus dibandingkan. Jadi tahu kompetitor tuh kelebihannya di mana, kekurangannya di mana, tahu. Jadi kita bisa target yang kekurangannya dilebihkan. Kayak gitu. Tapi harus mau belajar terus. Jadi tetap investasi leher ke atas, sekali seminar, hal-hal yang baru, mumpung masih muda itu boleh belajar terus. Jadi nggak boleh disayang-sayangkan uang untuk investasi leher ke atas, mumpung masih muda. Ya toh, belum ada tanggungan, belum ada apa, sebisa mungkin terjang semua. Jadi yang nggak cuma kopi ya, tapi semuanya hal harus mau belajar, mau inovasi, mau cari tahu lebih tepatnya. Itu paling penting. Jadi memang takut itu ada, tapi bisnis itu cuma gimana caranya untuk menghindari ketakutan itu. Waktu opening, waktu apa itu semua ya takut. Apalagi waktu awal-awal buka sendiri itu takut. Makanya kalau nggak kuat sendirian, cari partner. Saling menguatkan, itu paling penting. Kalau kan nanti down sendiri. Ya kayak gitu sih. Paling penting kalau mau yang non franchise. Tapi kalau mau yang nggak ribet ya franchise. Gitu sih. Oke, ini selanjutnya ya. Kemarin tuh kita udah sempat open question di Instagram Sekolah Gloria sama alumni Gloria. Ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan masuk, tapi mungkin nih ada yang mirip-mirip. Jadi tadi juga sudah ada beberapa pertanyaan yang mirip juga yang sudah kita tanyakan ya.
Seperti mungkin ini dari @Unique Smile sama dari kursus Inggris Surabaya nih. Ini mirip-mirip sih, tadi juga sudah dibahas. Jadi kalau soal lebih menguntungkan franchise atau tidak, terus kemudian lebih mudah dipasarkan franchise atau non franchise, ini juga tergantung dari kitanya sendiri nih mau milih yang mana, kemudian juga kesiapan sendiri juga mau yang mana, begitu ya Andrew dan Gideon ya. Nah oke, nah ini selanjutnya nih pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum dijawab. Ini juga ada yang mirip dari @sinertam sama @Karina KH dan @Winnie BT. Ini mirip-mirip sih ya. Lucu juga nih nama username-nya. Nah, bagaimana membuat bisnis kopi yang unik? Nah, ini juga mereka kan tanya apa yang menjadikan brand Anda bertahan dan bersaing. Kemudian dengan menu yang hampir serupa, apa saja yang dibutuhkan supaya bisa bersaing dan bertahan. Nah, ini mirip. Apa nih? Pasti kan keunikan ya. Nah, yang membuat brand masing-masing nih. Mungkin dari siapa dulu nih? Dari Gideon. Kalau untuk dari kopi, kalau rasa ya tergantung racikannya ya. Kalau kopi itu kan banyak jenisnya, jadi enggak melulu kopi itu rasanya itu aja. Mau kopi ambil yang specialty coffee atau yang kopi sekedar kopi itu juga bisa. Kalau specialty coffee lebih dirinya sendiri harus memang benar-benar suka ya. Jadi tahu kopi apa yang enak, jadi ya gimana cara minumnya itu harus tahu. Itu yang specialty. Tapi specialty dengan kafe umum mungkin kalau menurut saya lebih banyak kafe umum, orang yang kurang paham betul mengenai kopi. Jadi kalau mau ditanya untuk kopi ingin membuat rasa yang unik, mungkin untuk penyajian sama develop produknya aja ya. Kalau untuk dibuat yang aneh-aneh mungkin ya harus cari tahu dulu mau dikembangkan kemana, karena kopi yang bisa dinikmati ya kopi yang simple, nggak bisa diracik-racik sedemikian rupa. Kayak misalkan jus, mungkin kalau jus bisa ya lebih variasi ya, buah dicampur apa. Kalau kopi lebih orang menikmati yang simple. Selalu ada yang simple, yang rasa lain selalu ada juga. Jadi nggak melulu harus kopi sih. Jadi selain jualan kopi ya kita harus jualan non kopi juga. Kan orang kadang bisa minum kopi, kadang bisa minum non kopi. Jadi nggak strict untuk satu kopi aja sih. Jadi untuk kalau tadi pertanyaannya apa yang kopi lebih unik? Iya, bagaimana buat bisnis kopi yang unik? Kopi yang unik. Bisnis kopi. Jadi gini, jangan lihat ke kopinya, selalu lihat ke kopinya jangan. Lihat ke faktor-faktor lainnya juga. Nggak harus kopi. Kalau kopi ya tetap dirasa yang enak, habis itu sesuai dengan kompetitor lain, bahkan bisa lebih enak jenis kopi yang lain juga bisa. Itu boleh. Habis itu mungkin faktor lain seperti fasilitasnya, aktivitas di dalamnya, mungkin bisa teknologi di dalamnya. Gimana kamu menjual kopi dengan teknologi itu juga bisa. Tapi ya teknologinya harus cari dulu apa yang bisa membuat kayak untuk seperti apa itu ya, untuk kayak burger, tempat burger ya jenis gitu kan dia pakai teknologi yang pesannya sudah otomatis atau apa. Bahkan barber pun juga ada sudah yang barber to go juga cepet. Jadi datang cepet pergi kayak di BTC itu. Nggak sebut merek kan. Jadi jual fasilitas teknologinya keren gitu loh. Jadi beda yang lain, misalnya ini masih manual, sekarang kamu otomatis. Jual ke experience-nya. Ya itu yang dibeli oleh orang-orang, experience baru, bukan kopinya ya sekedar kopi, tapi experience di sananya dia mau melakukan apa, itu yang paling penting. Yang penting bisa dari berbagai hal sih kayak gitu kalau dari saya. Kalau dari Andrew? Dari aku poin pertama aku yaitu sangat setuju dengan Gideon, which is untuk membuat unik itu nggak harus melulu dari menu kok, tenang aja, karena ada banyak faktor yang aku tadi juga udah bilang tentang kayak mungkin apa ya, social experience-nya atau misal dari pricing engineering-mu, dari service-nya, dari jenis event apa itu bisa. Jadi nggak harus melulu soal menu harus berbeda-beda. Ya bagus, cuman maksudnya kalau misalnya mentok ada cara lain kok, di kecepatan membuatnya dan lain-lain kayak gitu. Jadi itu sangat-sangat apa ya, penting juga. Jadi jangan melulu soal menu, tapi juga harus ada experience yang lain di sana kayak gitu. Terus yang membuat beda sih ini, kalau di kopiku
waktu itu sempet down, ceritanya biasanya sempet down, terus kita brainstorming gimana sih cara untuk bisa retargeting, intinya kayak orang-orang yang sudah beli bisa mampir lagi. Oke, kita nemu satu cara, dan cara ini nggak ada saran dari pusat, sampai aku tadi bilang kita harus mikir sendiri kayak gitu, dan akhirnya kita dapat simple, hubungan barista dengan customer penting. Jadi kita benar-benar ngomong ke barista, yuk anggap intinya semua ini temenmu kayak gitu. Jadi anggap ini kayak temenmu yang lagi kuliah terus mampir sini nongkrong kayak gitu. Jadi kita membuat experience itu kayak homey. Jadi bukan masuk unknown keluar unknown, enggak, tapi kayak ditanya kayak hari ini pesen ini lagi ya. Jadi kayak secara product knowledge kita beri. Jadi ini penting sih. Biasanya kopi, orang-orang kalau misalnya mengerti kopi, mereka akan menanyakan atau kayak minta request. Seperti kalau misalnya kita ke Starbucks kan ada tuh yang di meja bar. Itu biasanya orang-orang ke situ kayak dia take request kayak, ini kopinya aku mau yang gini berapa shot. Nah, itu kita bekali juga ke barista kita. Jadi untuk untuk bisa mengcover orang-orang yang mengerti kopi kayak gitu. Terus ya itu hubungannya sangat penting. Jadi kayak dianggap temen ini ya gitu. Sudah sejak itu lumayan retargetingnya cukup berhasil kayak gitu. Simple as that. Terus dari yang kedua yang membuat aku unik, jam tutup. Itu area kos-kosan kan. Kompetitorku tutupnya jam 10, jam 11, aku jam 12 kayak gitu. Jadi kayak itu hal-hal yang simple, tapi kayak itu akhirnya membangun sebuah awareness. Aku mau kerja sampai malam nih, di mana ya? Ya udahlah, Le Kopi aja, tutupnya paling malam, nah kayak gitu. As simple as that, kayak gitu. Karena aku juga dari orang marketing ya, jadi data itu sangat penting. Orang-orang yang datang, customer, anggapannya data ini sangat berharga. Data ini yang kalian bisa olah lagi untuk retargeting, etc. Jadi sebisa ya apa mungkin kita collect data mereka. Let's say minta nomor telepon mereka, nama mereka, atau let's say buat membership kayak gitu. Jadi kita dapat datanya, kita bisa kontak lagi. Kalau ada promo kita kontak, kalau ada apa kita kontak. Jadi hal-hal seperti itu sangat penting sih untuk membangun data kayak gitu. Jadi jangan melulu soal kayak aku bulan ini untung apa enggak bla bla, tapi tetap data itu harus penting. Semakin banyak data ya anggap aja future-nya itu semakin lebih bagus. Ini kayak gitu sih. Berarti memang experience yang didapatkan customer ya, ini penting banget juga ya. Oke, nah ini selanjutnya. Nah, ini saatnya memasarkan produk masing-masing. Ini pertanyaan dari Kevin Limanto. Dengan banyak coffee shop yang beredar, apa yang membuat brand kalian menonjol dibanding kompetitor? Oke, dari Andrew. Kalau dari aku sih, ya yang barusan aku mention tadi ya, lebih ke experience sih sebenarnya. Soalnya kalau secara menu, kalau aku boleh jujur ya, oke lah, maksudnya tetap enak. Cuman kalau yang aneh-aneh, kalau yang sampai nambahin kecap, bangau dan lain-lain, aku nggak ada kayak gitu. Jadi memang yang normal. Secara minuman juga enak, juga ada non coffee juga. Terus kita juga ngikuti tren, waktu itu sempet cheese tea series, kita juga ngikutin cheese tea. Kecuali boba ya, soalnya kita mikir itu nggak enak, jadi kita nggak ikut. Jadi ya itulah, tetap harus ngikuti tren. Ya udah sih. Kalau dari Ada Apa Dengan Kopi ini, apa yang buat AADK ini menonjol dibanding kompetitor? Oke, dari namanya sendiri kan ada apa dengan kopi. Berarti kan kopi ini membuat orang bingung, kopi ini apa yang istimewa kalau sudah banyak. Nah, tapi kalau di AADK, kopi ini sebagai tempat kamu bisa nostalgia, bisa kamu bertemu dengan teman, kamu buat explore diri. Dengan banyaknya spot foto yang kita sediakan, kamu bisa explore dirimu di sana, bisa cari inspirasi juga, bisa menikmati juga enaknya kopi, bisa juga untuk acara wedding juga bisa. Jadi segala fasilitas yang di sana bisa dipakai. Jadi selain ngopi ya, kamu silakan enjoy fasilitasnya. Kayak gitu. Ya, jadi bukan hanya sekedar kopi, tapi kopi plus explore diri kalian di sana. Kopinya ada rasa apa saja Kak? Ini dari @Valeri Lorencia.
Mungkin boleh ini ya, boleh disebutin aja menu-menu bestsellernya. Oke. Dari Andrew nih, Oke. di kopi gimana nih? Kalau menu bestsellernya kita ada apa ya, kopi lady. Apa sih kopi lady? Jadi apa namanya, maskotnya kopi ini ada dua, kopi lady sama kopi man. Jadi cowok cewek gitu. Nah cowok ini dosis kopinya shotnya lebih kuat. Kalau yang kopi lady yang semi lah intinya gitu. Terus ini kopi gula aren, kopi susu gula aren biasa. Terus ada lagi kopi kado, itu kopi sama alpukat sama coklat kayak gitu. Jadi ada espressonya gitu. Itu juga enak. Terus kita juga ada kopi ram, kopi apa gitu juga ada. Ini sih kopi mon. Nah, kopi mon ini jarang kedengeran. Ini soda, espresso sama lemon. Jadi kalian bisa bayangin minum Sprite sama kopi gitu. Nah, Saya kasihkannya ini ya, soda gembira ya. iya. Pertama aku coba juga aneh, cuman lama-lama nagih. Terus yang non kopi juga ada yang kayak sejenis apa ya, susu regal kayak gitu juga ada. Kita juga ada latte kayak ada taro latte, charcoal latte. Baru-barusan ini ada coklat juga, menu coklat gitu sih. Kalau ADK nih gitu. Oh, kalau di ADK untuk yang paling best seller mungkin kalau kopi ada di Kopi Iris, jadi itu jenis kopi sama ram juga. Habis itu ke kopi karkol, jadi kopi sama cookies and cream tapi yang karkol punya. Terus paling favorit sih tetap kopi basic ya, kopi gula aren sama kopi latte itu paling basic, orang paling suka. Terus untuk non coffee-nya itu ada coklat klasik, itu paling favorit. Coklatnya peket banget, jadi kayak makan es krim lah, jadi enak memang. Habis itu sama coklat iris juga. Adapun juga minuman-minuman lain lagi yang sudah nggak pakai base susu, jadi seperti minuman sinom yang diolah, ada lemonnya juga, itu juga seger. Habis itu apalagi itu mango sunrise itu juga enak. Jadi lebih larinya ke yang tropical sekarang karena kan udaranya panas juga. Jadi larinya nggak melulu kopi. Jadi selain bisa nikmati kopi, kalau bosan ya non kopi, kalau nggak yang refreshment. Kalau lapar juga bisa makan. Ya, jadi selain ada kopi semua lengkap di sana. Mulai dari snack sampai makanan ada semua. Nah, ini terakhir. Tadi kan ngobrolin juga soal pandemi ya, yang juga cukup bikin naik turun juga untuk bisnis coffee shop ini. Kiat-kiat apa nih yang dilakukan Andrew sama Gideon dalam mempertahankan bisnis coffee shop terutama di tengah pandemi ini? Kalau untuk mempertahankan di tengah pandemi yang pasti jangan PSBB dulu. Kalau PSBB nanti harus adapt lagi. Jadi kalau PSBB kan memang nggak boleh buka. Nanti adapt perilaku masyarakatnya ya kembali lagi ke bagaimana orang bisa nikmati kopi di rumah. Tapi kalau misalkan sekarang pandemi sudah boleh buka terus, semoga kedepannya ya tetap begini ya, maksudnya lebih baik, jangan sampai terjadi PSBB lagi. Soalnya itu juga merugikan banyak orang sih, sama karyawan-karyawan juga kan juga banyak dirugikan. Kalau untuk mempertahankan tetap keamanan itu harus diperhatikan. Jadi protokol-protokol kesehatan selama pandemi harus semua ditaati. Mulai dari cuci tangan, pasang garis pembatas, habis itu jaga jarak, announcement tentang pandemi juga harus diberitahukan. Jadi masker juga harus pakai setiap masuk. Kalau enggak belum boleh masuk karena itu ketat sekali, ya kan. Terus selama pandemi ini yang harus dilakukan harus bisa adaptasi. Yang dibutuhkan masyarakat apa itu harus disediakan. Jadi kita harus ikut arus saja. Ya nanti kalau keadaannya begini, ya putar balik cara lagi. Caranya harus yang menyelesaikan solusi saat begitu. Gitu aja sih. Lebihnya kalau lewat pandemi ya oke lah, sudah aman. Thank you Gideon. Nah, Andrew. Oke, kalau dari aku sendiri sih ini sih ya, tetap product development yang memang dikhususkan untuk orang-orang bisa menikmati di rumah. Jadi contohnya kalau misalnya aku ada yang 500 ml, kok Gideon ada yang 1 liter, aku juga ada yang 1 liter, nah kayak gitu-gitu memang kan lebih apa ya, mereka juga lebih enak menikmatinya kayak gitu kan.
product development kayak gitu. Terus secara paling penting protokol juga, kesehatan keamanan wis penting banget. Terus ini sih ya, ini pentingnya ngolah data ya, karena kan memang data-data itu sudah terkumpul. Jadi walaupun mereka nggak ada physically di situ, tapi secara data kita sudah ada kayak gitu sih. Jadi penting banget untuk ngolah data ini kayak gitu. Oke, nice, thank you Andrew. Nah, tadi udah kita dengerin ya banyak hal tentang bisnis coffee shop, mulai dari bedanya franchise dan non-franchise, serta tips-tipsnya nih. Oke, seperti janji, kemarin pertanyaan-pertanyaan yang masuk, ini udah ada nama-namanya di sini, kita undi nih, siapa kira-kira yang beruntung. Mungkin Andrew boleh ambil satu. Dari Gideon dulu, siapa nih? @Unique Smile. Unique Smile. Wow, congratulations Unique. Dapat voucher dari ADK, Likopi sama merchandise dari Sekolah Kristen Gloria. Oke, Andrew. Nicholas Hutani. Nicholas Hutani, congratulations Nicholas Hutani. Yeay. Oke, nah nih kalau saya ambil ada dari @sinertam. Oke, congratulations buat 3 orang penanya yang beruntung ya mendapatkan voucher ADK dan voucher Likopi serta merchandise dari Sekolah Kristen Gloria. Oke, kita juga ada satu pertanyaan quiz lagi buat nanti pemenang yang beruntung ya. Nih, pertanyaannya adalah sebutkan satu menu bestseller yang ada di Likopi dan satu menu bestseller yang ada di AADK. Nanti bisa komen di YouTube-nya, di video YouTube di bawah ini, atau juga bisa komen di Instagram Sekolah Gloria. Nanti kita akan undi siapa yang paling beruntung, tentunya yang jawabannya paling tepat. Oke, thank you everyone. Semoga sharing-sharing kita kali ini bisa jadi berkat juga dan bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke, stay healthy, stay safe, God bless you.